Halo teman-teman, ini adalah spoiler, untuk videonya belum tayang. Tawa yang tiba-tiba memecah suasana cemas yang ditarik pedang di dalam halaman. Banyak orang memasang ekspresi tertegun. Seseorang benar-benar berani melontarkan penghinaan seperti itu pada Yunshan di Kekaisaran Jiama saat ini. Rasa dingin yang gelap berangsur-angsur melonjak di wajah Yunfen. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke langit seperti orang lain. Namun, ekspresi semua orang berubah sedikit ketika tatapan mereka melihat 10+ binatang terbang besar yang tersisa di langit. Siapa tamu tak diundang ini? MU Tai juga melihat binatang ajaib terbang di langit dengan waspada. Dia buru-buru melambaikan tangannya saat dia merasa tersesat dalam situasi ini. Kelompok besar yang berkumpul di belakangnya mengerumuni ke depan dan mengelilinginya. Tatapan mereka berhati-hati saat mereka melihat tamu tak diundang di langit. Semua orang bukan orang dari Kekaisaran Jiama kan? Ekspresi Yunfen gelap dan dingin saat dia melihat 10+ binatang ajaib di langit. Dia dengan dingin berkata, "Ini adalah masalah mistik Cloud Sekte kami. Saya akan menyarankan Anda semua untuk tidak ikut campur dalam bisnis orang lain." Haha, itu memang sekte awan berkabut. Tawa samar dipancarkan lagi dari belakang Tiger Eagle Beast yang tergantung di langit setelah suara Yunfen terdengar. Segera, beberapa sosok melintas dan lebih dari 10 sosok manusia melompat turun dari belakang binatang itu dan terus mendarat di halaman. Aura Yunfen yang menutupi seluruh rumah segera menyusut seperti semburan setelah 10 sosok manusia ini mendarat. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar ditekan kembali ke tubuhnya dan bahkan tidak sedikit pun yang bisa merembes keluar. Ekspresi Yunfen segera berubah jelek karena auranya ditekan sedemikian rupa. Dari tindakan pihak lain ini, jelas bahwa kekuatan mereka jauh melampaui miliknya. Ada cukup banyak orang di halaman yang merasakan aura Yunfen ditekan. Mereka segera saling memandang. Kehati-hatian di hati mereka melonjak. Seperti kata pepatah, mereka yang datang memiliki motif buruk dan mereka yang tidak akan datang. Kemungkinan cara hari ini tidak akan mudah diselesaikan. MU Tai dengan lembut memerintahkan pasukan di sekitarnya untuk tidak bertindak gegabah. Tatapannya berhati-hati saat dia menyapu pandangannya ke 10+ sosok manusia yang telah melompat turun dari binatang ajaib. Tatapannya yang menyapu pertama kali berhenti di tubuh seorang pemuda berjubah hitam yang berdiri tepat di depan. Tatapannya menatap wajah muda itu dan MU Tai menjadi tercengang. Dia samar-samar merasakan perasaan yang akrab. Namun, sulit baginya untuk mengingat ketika dia berinteraksi dengan orang yang begitu kuat saat ini. Sementara dia berpikir dalam hatinya, tatapannya dengan cepat menyapu orang lain. Badai besar berangsur-angsur melonjak di dalam hatinya beberapa saat kemudian. Dia menemukan bahwa dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kekuatan ke-10 sosok manusia yang telah muncul. Hanya ada satu alasan untuk situasi seperti itu terjadi. Kekuatan orang-orang ini jauh melebihi miliknya. Tenggorokan MU Tai berguling sedikit. Dia hanya merasa mulutnya benar-benar kering. Lebih dari 10 doang atau ahli yang lebih kuat? Line-up menakutkan semacam ini. Dari mana orang-orang ini berasal? Mengapa dia tidak pernah mendengar sedikit pun informasi tentang ini? Akan menjadi hal yang cukup sulit bahkan bagi beberapa kerajaan tetangga untuk mengumpulkan begitu banyak ahli dalam waktu singkat. Ekspresi MU Tai jelek tapi itu tidak jauh lebih baik untuk Yunfen. Ini karena yang terakhir juga menemukan bahwa bahkan yang terlemah di antara orang-orang ini kemungkinan akan memiliki kekuatan yang mirip dengannya. Sisanya, seperti pemuda berjubah hitam, di tempat pemimpin dan kecantikan dingin, glamor, berpakaian merah yang menyihir, menyebabkan dia merasakan ketakutan yang datang dari lubuk hatinya. Seluruh halaman depan telah turun ke dalam keheningan yang tidak biasa karena tamu tak diundang ini. Ini termasuk anggota mistik Cloud Sect di dinding dan Yunfen. Tak satu pun dari mereka berani melakukan gerakan yang tidak biasa. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Aku yang lama adalah Yunfen, seorang penatua dari sekte awan berkabut. Pemimpin sekte kami adalah Yunshan. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Yunfen akhirnya menekan keterkejutan di dalam hatinya beberapa waktu kemudian, dan menangkupkan tangannya ke pemuda berjubah hitam yang menempati posisi pemimpin. Suaranya jauh lebih sopan dan hati-hati dibandingkan sebelumnya. Selain itu, niatnya untuk mengeluarkan nama Yunshan tidak diragukan lagi menyebabkan orang-orang yang tidak diketahui asalnya ini merasa takut. Yunshan. Saya telah mendengar tentang dia. Saya juga memiliki hubungan yang cukup dengannya. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum.
Sudut mulutnya berisi tatapan menggoda. Yun Fan segera menghela nafas lega saat mendengar ini. Karena pihak lain telah mendengar nama Yun Shan, kemungkinan mereka tahu bahwa dia adalah ahli Douzong yang sangat kuat. Ekspresi menggoda di sudut mulut pemuda berjubah hitam itu juga melebar saat melihat sikap santai Yun Fan. Dia perlahan mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia bergerak maju, kelompok Mu Tai dan Yun Fan buru-buru mundur selangkah dan menatapnya dengan sangat hati-hati. Xiao Yan menoleh sedikit. Dia mengarahkan pandangannya pada Mu Tai yang sangat dilindungi oleh bawahannya. Kulit di kepala Mu Tai menjadi mati rasa ketika dia melihat mata melihat ke atas. Lengan yang dengan erat meraih kapak besar itu bergetar. Dia bisa merasakan bahwa dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun untuk hidup jika pemuda misterius berjubah hitam ini menyerangnya. Haha, kakak Mu Tai, tidak perlu cemas. Saya telah mengingat kebaikan Anda membiarkan saya melarikan diri saat itu. Pemuda berjubah hitam itu tertawa pelan saat dia melihat Mu Tai yang cemas. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan kekuatan kedua belah pihak segera menjadi tercengang. Wajah Mu Tai juga tercengang karena kata-kata pemuda berjubah hitam itu. Tatapannya segera berhenti pada wajah yang agak familiar dari yang terakhir. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba menyapu ke arah penguasa hitam besar yang dibawa pemuda berjubah hitam itu di punggungnya. Sebuah pikiran melintas di kepalanya. Ingatan yang telah disembunyikan selama 3 tahun akhirnya ditangkap dengan kejam olehnya. Kamu adalah Xiao Yan. Sebuah suara yang mengandung ketidakpercayaan di tengah keterkejutan ditransmisikan dari mulut Mu Tai. 2 kelompok orang di halaman depan sekali lagi menjadi kusam saat wajah Mu Tai menjadi terpana. Xiao Yan. Sebuah nama yang secara bertahap terlupakan selama 3 tahun ini. Hanya sampai pengingat Mu Tai, masalah tertentu dan orang-orang dari 3 tahun lalu muncul di benak beberapa dari mereka yang hadir. Banyak tatapan tumpul menatap pemuda berjubah hitam yang membawa penggaris hitam besar. Pada saat ini, wajah yang telah mendapatkan kedewasaan tambahan dan wajah yang agak lembut saat itu perlahan bergabung. Xiao Yan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa tetap hidup? Yun Fan juga menjadi kusam karena nama yang dipancarkan dari mulut Mu Tai. Sesaat kemudian, dia menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak saat dia melengking tak percaya. Murid-murid Mystic Cloud Sect di dinding juga mengungkapkan wajah-wajah terkejut. Hanya pada saat inilah mereka mengerti apa arti di balik kata-kata Xiao Yan sebelumnya tentang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Yun Shan. Mereka memang memiliki hubungan yang cukup dalam di antara mereka. Namun, itu adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat berbagai ekspresi semua orang di halaman. Dia tersenyum dan berbicara kepada Yun Fan, anjing tua Yun Shan itu masih hidup. Mengapa saya harus mati? Wajah Yun Fan bergerak-gerak. Masih ada sisa-sisa ketidakpercayaan di wajahnya. Pelakunya yang telah mengubah Mystic Cloud Sect menjadi kekacauan besar 3 tahun lalu sebenarnya masih hidup. Selain itu, dari kelihatannya, kekuatan orang ini telah melonjak ke titik yang jauh melebihi miliknya. Hati Yun Fan tanpa sadar melompat dengan kekuatan besar saat memikirkan hal ini. Baru sekarang dia mengerti mengapa pemimpin Sekte Awan berkabut menggunakan seluruh kekuatan Sekte untuk mengejar pemuda yang baru berusia remaja ini. Potensi pertumbuhan orang ini memang terlalu menakutkan. Bunuh dia! Yun Fan tidak berkedip saat dia tiba-tiba berteriak dengan ganas. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup. 10 pas murid Mystic Cloud Sect di dinding menjerit keras setelah perintah Yun Fan terdengar. Namun, douki mereka baru saja melonjak ketika mereka mendengar suara angin kencang yang deras. Seketika, bilah pedang tajam menembus dada mereka saat darah merah cerah merembes keluar. Kehidupan di mata mereka dengan cepat menghilang. Mereka mencoba untuk dengan paksa menoleh saat kesadaran mereka berhamburan. Namun, mereka hanya melihat banyak wajah dingin yang dipenuhi dengan haus darah. Letupan! Letupan! Seseorang hanya bisa mendengar suara teredam yang dipancarkan ketika mayat-mayat itu jatuh ke dinding dan menabrak tanah. Wajah Mu Tai tanpa sadar berkedut. Tatapannya samar-samar melirik 10 sosok hitam yang tanpa sadar muncul di dinding. Kejutan segera muncul di hatinya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan semua individu berpakaian hitam ini sebenarnya semuanya berada di puncak kelas Douling.
Melihat taktik kejam membunuh dengan satu serangan, MU Tai berpikir bahwa kemungkinan dia akan memiliki peluang 50% untuk mati di tangan mereka jika 10 lebih orang ini mengepung dan menyerangnya bersama. Orang-orang ini pada dasarnya adalah kekuatan paling luar biasa yang tidak takut mati. Apakah orang-orang ini semua bawahan mereka? Apalagi ada ahlinya yang belum turun tangan. MU Tai menelan seteguk air liur. Tatapannya membawa keterkejutan saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang berdiri sambil tersenyum. Hatinya masih menyimpan ketidakpercayaan. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, orang yang sendirian saat dia diusir oleh Misty Cloud Sect seperti anjing yang kehilangan rumahnya akan benar-benar memiliki kekuatan yang begitu besar. Jantung Yun Fan juga berdebar kencang saat dia melihat para elit yang dia bawa keluar dari sekte dibunuh dengan begitu mudah. Tatapannya menyapu pemuda yang tersenyum itu dan kegelisahan berangsur-angsur melonjak di dalam hatinya. Hari ini, kapak pisau, serang! Teriakan keras tiba-tiba terdengar dari mulut Meng Li di belakang Yun Fan. Pada saat ini, orang ini sedang menatap Xiao Yan dengan wajah buas. Tidak terduga bahwa hal yang akan dia dapatkan akan dimanjakan oleh ini. Karena ini masalahnya, dia akan membunuh mereka semua. Kamu benar-benar berani melakukan manuver tentara secara pribadi? MU Tai segera berteriak dengan marah ketika dia mendengar tangisan Meng Li. Meng Li tertawa jahat. Tatapannya juga menjadi lebih gelap dan lebih kejam saat dia secara bertahap mendengar suara langkah kaki yang teratur di luar. Xiao Yan memandang Meng Li dengan acuh tak acuh. Dia masih ingat orang ini. Saat itu, dia diblokir oleh orang ini ketika dia hendak meninggalkan Kekaisaran Jia Ma. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya dan 10 kelas binatang terbang besar di langit. Hehe, Kepala Xiao, kamu bisa menyerahkan udang kecil ini kepada kami. Anda tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Tawa terdengar dari langit setelah Xiao Yan melambaikan tangannya. Segera, banyak bayangan hitam bergegas turun. Douki yang kuat segera meletus di luar Menshang bersama dengan suara bilah yang bertabrakan dan tangisan yang menyedihkan. Setelah mendengar suara pembunuhan di luar dan melihat bahwa tidak ada satupun prajurit yang bergegas masuk setelah beberapa saat, senyum di wajah Meng Li berangsur-angsur menegang. Dia telah menempatkan ribuan tentara di luar. Namun dari kelihatannya sekarang, bau berdarah perlahan menyebar dari luar. Putih pucat dan teror berangsur-angsur melonjak di wajah Yun Fan dan Meng Li. Xiao Yan melirik mereka berdua dan perlahan melangkah maju. Suaranya yang lembut, bagaimanapun, menyebabkan tubuh Yun Fan dan Meng Li terasa sedingin es. Aku akan membalas apa yang telah dilakukan Sekte Awan Berkabut pada klan Xiao lebih dari 100 kali. Hari ini, saya akan mulai dengan kalian berdua. Tenang, anjing tua Yun Shan juga akan turun dan menemanimu. Pikiran MU Tai agak linglung saat dia melihat ke belakang pemuda berjubah hitam yang perlahan berjalan. Kata-kata yang ditinggalkan oleh pemuda yang dikejar dengan menyedihkan 3 tahun lalu tiba-tiba terdengar sekali lagi di telinganya. Bantu aku memberitahu Yun Shan. Dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiao Yan akan kembali. Orang ini, sebenarnya, benar-benar melakukannya. Yun Fan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang berjalan dengan senyum yang semakin sedingin es. Dia memegang pedang panjang biru tua dengan erat di tangannya dan douki di dalam tubuhnya berputar tanpa henti, muncul seperti air banjir. Kejutan di hatinya telah sangat berkurang saat matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan. Sebuah pikiran, bagaimanapun, telah muncul di dalam hatinya. Bocah ini pasti akan mencari Misty Cloud Sect untuk membalas dendam sekarang setelah dia kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Sepertinya saya harus mengirim informasi ini ke sekte. Kalau tidak, kita mungkin akan lengah di masa depan. Mata Yun Fan berkedip. Dia menoleh ke arah Meng Li yang berwajah pucat dan berkata dengan lembut dan cepat, aku akan menundanya. Ambil kesempatan untuk pergi. Setelah itu beritahu pemimpin sekte tentang kembalinya Xiao Yan. Dia tidak menunggu jawaban Meng Li setelah kata-katanya terdengar. Bahunya bergetar dan sepasang sayap douki biru pucat melonjak keluar. Kakinya dengan lembut menekan tanah dan tubuhnya berubah menjadi bayangan samar. Itu bercampur dengan angin pisau tajam saat dia menembak ke arah Xiao Yan. Berhati-hatilah. Hati MU Tai menegang saat melihat Yun Fan tiba-tiba menyerang dan buru-buru meneriakkan pengingat. Namun, dia baru saja pulih setelah pengingatnya berbunyi. Pemuda yang saat ini berada di depannya bukan lagi pemuda yang dikejar seperti anjing yang kehilangan rumahnya saat itu.
Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada Mu Tai. Sekelompok api hijau giok tiba-tiba muncul di tangannya. Dia mengangkat matanya sedikit dan melihat pria dan pedang yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sudut mulutnya bergerak. Cahaya berwarna perak samar melintas dan muncul di bawah kakinya. Siapa? Pedang panjang biru tua membawa aura pedang tajam saat merobek udara. Itu membawa angin gelap dan dingin saat melesat ke arah dada Xiao Yan. Ketika tatapan semua orang terfokus padanya, Yun Fan tiba-tiba berteriak dengan tegas, "Pergi!" Meng Li, yang sudah siap di samping, menginjak kakinya dengan keras ke tanah. Tubuhnya seperti bola meriam saat dia bergegas keluar dari rumah dengan cara seperti kilat. "Anda ingin pergi?" Xiao Yan dengan dingin tersenyum saat mendengar suara angin kencang yang muncul saat Meng Li melarikan diri. Tangan kirinya terulur sebelum tiba-tiba mengepal. Kekuatan hisap yang kuat segera meletus dari telapak tangannya. Angin liar segera muncul dari kekuatan hisap yang kuat. Bahkan bebatuan besar di halaman mulai bergetar hebat. Beberapa batang pohon patah. Tubuh Meng Li, yang melarikan diri, tiba-tiba berhenti di udara. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang. Semua perjuangannya tidak berhasil. Pedang panjang di tangan Yun Fan tiba-tiba lepas dari tangannya tepat saat Xiao Yan mengisap Meng Li. Itu berubah menjadi kilatan dingin biru tua yang menusuk dengan keras ke arah dada Xiao Yan, yang berada di dekatnya. Ketika pedang meninggalkan tangannya, sepasang sayap di punggung Yun Fan mengepak dengan cepat dan dia bergegas ke langit dalam sekejap mata sebelum membalikkan tubuhnya untuk melarikan diri. Umpannya. Xiao Yan mengangkat alisnya karena terkejut ketika Yun Fan tiba-tiba meninggalkan serangannya, berbalik, dan melarikan diri. Orang tua ini memang orang yang berbahaya. Sebelumnya, dia hanya meminta Meng Li untuk melarikan diri terlebih dahulu sehingga dia bisa menggunakan yang terakhir untuk diam-diam pergi. Lin Yan, Xian, dan yang lainnya yang secara kebetulan santai di samping baru saja akan bergerak setelah melihat Yun Fan melarikan diri ketika tawa Xiao Yan menghentikan mereka, "Izinkan aku." Setelah tawa Xiao Yan terdengar, Meng Li, yang awalnya terbang ke arahnya di bawah pengaruh kekuatan hisap, tiba-tiba berhenti di udara. Sesaat kemudian, kekuatan pendorong yang kuat sekali lagi melonjak keluar dari telapak tangan Xiao Yan. Akhirnya, itu menghantam dengan kuat di belakang Meng Li. Ekspresi yang terakhir tiba-tiba menjadi pucat setelah diserang oleh dua kekuatan ini. Seteguk darah segar berwarna merah cerah segera dimuntahkan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan langit beriak. Kekuatan tak terlihat secara acak mengayunkan Meng Li ke dinding. Akhirnya, dia mendarat dengan keras di tanah dengan nasib yang tidak diketahui. Tubuh Meng Li baru saja mendarat di tanah ketika tubuh Xiao Yan, yang berada di halaman, anehnya menghilang. Bola mata Mu Tai dan yang lainnya hampir muncul ketika mereka melihat sosoknya yang seperti hantu. Apakah kecepatan ini tidak terlalu menakutkan? Gemuruh guntur samar bergema di halaman saat tubuh Xiao Yan menghilang. Sesaat kemudian, suara tajam angin kencang tiba-tiba muncul di langit tepat ketika Mu Tai dan yang lainnya saling memandang. Tubuh manusia segera jatuh dari langit dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, itu dengan keras menabrak tanah dan debu segera menyebar kemana-mana. Hanya bintang 3 doang. Jika aku mengizinkanmu melarikan diri di depanku, bagaimana aku bisa berbicara tentang mengakhiri dendam dengan Yun Shan? Tawa lembut terdengar di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat pemuda yang membawa penggaris berat mengepakkan sayap api hijau gioknya saat dia perlahan melayang di udara. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat sosok manusia yang jatuh ke tanah. Debu berangsur-angsur berserakan di halaman. Sosok Yun Fan perlahan terungkap. Namun, pada saat ini, penatua sekte awan berkabut ini, yang biasanya menyendiri, menunjukkan wajah pucat saat ini. Masih ada sisa jejak darah di sudut mulutnya. Kedua matanya membawa ketakutan dan ketidakpercayaan saat dia melihat pemuda berjubah hitam di langit. Keduanya bahkan tidak bertukar lebih dari 3 pukulan sebelumnya ketika dia turun ke kondisi terluka parah. Kekuatan pihak lain sebenarnya menakutkan ini. Xiao Yan, jika kamu membunuhku, pemimpin sekte Yun Shan pasti tidak akan melepaskanmu. Terakhir kali, Anda bisa melarikan diri dengan hidup Anda. Saya khawatir Anda tidak akan seberuntung itu kali ini. Yun Fan melirik Meng Li, yang nasibnya tidak diketahui, di sudut dinding. Kelopak matanya bergerak-gerak saat dia berbicara dengan eksterior yang berani. Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya menjadi senyum mengejek. Dia menggelengkan kepalanya dan terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu.
Sekelompok api hijau muncul dari telapak tangannya dengan jentikan jarinya. Suhu lingkungan sekitar langsung menjadi panas dengan munculnya kelompok api ini. Sekte awan berkabut telah menghancurkan klan Xiaoku. Pembalasan ini adalah sesuatu yang akan saya minta mereka bayar berkali-kali kembali. Di masa depan, saya akan membunuh setiap anggota Misty Cloud Sect. Cepat atau lambat giliran anjing tua Yunshan. Xiao Yan tertawa pelan. Tatapannya melihat sekelompok api hijau tua di tangannya dan segera menggelengkan kepalanya. Dengan jentikan jarinya, gugusan api meninggalkan tangannya dan segera menembak secara akurat ke arah Yun Fan yang ketakutan. Api hijau giok baru saja melakukan kontak dengan tubuh Yun Fan ketika yang terakhir terbakar. Yun Fan yang sudah terluka parah tidak punya waktu untuk manuver Douki untuk menahan suhu tinggi yang menakutkan seperti ini. Tubuhnya meletus menjadi abu hitam hangus di tengah suara rendah dan dalam. Seluruh halaman benar-benar sunyi saat mereka melihat tumpukan abu hitam hangus di tanah. Meskipun matahari menggantung tinggi di langit saat ini, Mu Tai dan yang lainnya tampak seolah-olah mereka berada di jurang yang dalam. Seluruh tubuh mereka sedingin es. Do Wang elit yang masih melompat-lompat dengan cara yang hidup sebelumnya bahkan berakhir tanpa mayat di depan mata mereka. Xiao yang melambaikan lengan bajunya dan angin bertiup, menyebarkan abu hitam hangus di tanah. Sayap api hijau giok di punggung Xiao Yan perlahan menghilang. Cahaya perak melintas di bawah kakinya dan tubuhnya sekali lagi muncul di halaman dengan cara seperti hantu. Kakak Mu Tai, kita belum bertemu selama 3 tahun. Apakah kamu masih sehat? Kaki Xiao Yan mendarat di tanah. Rasa dingin di wajahnya langsung menghilang saat senyum hangat sekali lagi memenuhi pemuda itu dengan sinar matahari. Namun, tidak ada yang akan berpikir bahwa pemuda ini adalah orang yang berhati lembut setelah adegan sebelumnya. Senyum kaku terungkap di wajah Mu Tai ketika dia mendengar suara Xiao Yan. Cara itu sangat jelek. Dia juga sepertinya merasakan sesuatu saat dia segera mengusap wajahnya dengan keras. Baru kemudian dia berbicara dengan senyum pahit, apakah kamu benar-benar Xiao Yan? Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Dia menyeringai dan berkata, apakah ada orang lain di dalam Kekaisaran Jiama yang berani menyebut dirinya Xiao Yan? Mu Tai menganggukkan kepalanya dengan malu. Memang, nama Xiao Yan, pada dasarnya telah menjadi kata tabu di dalam Kekaisaran Jiama selama beberapa tahun ini. Ini semua karena sekte besar itu sangat membenci nama ini. Kakak Mu Tai, terima kasih banyak atas masalah saat itu. Xiao Yan perlahan berjalan menuju Mu Tai dan tersenyum saat dia berbicara. Para penjaga di samping yang terakhir segera tegang. Tangan mereka sedikit gemetar saat memegang senjata. Mereka baru saja menyaksikan, dengan mata kepala sendiri, seorang elit Do Wang berakhir bahkan tanpa mayat karena pemuda ini. Mu Tai melambaikan tangannya dan menyebarkan penjaga memalukan di sekitarnya. Hanya pada saat inilah Mu Tai dapat sepenuhnya merasakan bahwa masalah yang baru saja terjadi adalah kenyataan dan bukan ilusi. Namun, kenyataan ini terlalu sulit dipercaya. Saudara Xiao Yan. Haha, sebenarnya, saya telah menerima surat dari klan saya saat itu untuk membuat saya diam-diam memberi Anda bantuan jika memungkinkan. Namun, saya pikir itu tidak akan menjadi hal yang sulit bagi Anda untuk meninggalkan Shen Gui Pass, mengingat kekuatan Anda saat itu. Bantuan kecilku itu tidak banyak. Mu Tai menggosok kepalanya. Tubuhnya yang kuat itu menyebabkan dia menunjukkan perasaan jujur dan lugas ketika dia tersenyum. Haha, klan Mu ya. Xiao Yan akan mengingatnya. Xiao Yan tersenyum dan menunjuk ke bagian luar. Dia berkata, saya minta maaf atas serangan saya yang terlalu kuat. Anda mungkin perlu menunjukkan diri Anda secara pribadi dan membersihkan tempat itu. Mu Tai mengendus bau berdarah yang menyebar dari luar. Dia langsung tertawa getir. Orang ini memang bukan lagi pemuda sentimental dan lembut di masa lalu. Kali ini, saya khawatir Misty Cloud Sect akan benar-benar terbalik dengan intensitas yang lebih besar karena pemuda ini. Saudara Xiao Yan, tidak peduli apa, saya harus berterima kasih karena telah campur tangan hari ini. Jika tidak, kemungkinan trik Meng Li akan berhasil. Mu Tai berbicara dengan tulus saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dengan ekspresi serius. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menyilangkan jari dan berkata dengan lembut, saya belum pernah ke Kekaisaran Jiama selama 3 tahun. Bisakah saya meminta kakak laki-laki Mu Tai untuk memberitahu saya tentang situasi saat ini di dalam Kekaisaran Jiama? Kekaisaran Jiama sangat penting selama beberapa tahun ini.
Semua masalah ini disebabkan oleh sekte awan berkabut. Mu Tai mengerutkan alisnya dan menghela nafas. Dia segera berkata kepada Xiao Yan, ini akan menjadi cerita yang panjang. Jika saudara Xiao Yan tidak terburu-buru untuk pergi, silakan masuk ke rumah dan izinkan saya untuk memberitahu Anda secara detail. Xiao Yan merenung sejenak setelah mendengar ini. Namun, ia tak menolak tawaran tersebut. Sekarang dia kembali ke dalam kekaisaran, yang paling penting adalah memahami situasi di dalam kekaisaran. Jika tidak, akan menjadi tindakan paling bodoh untuk mengamuk begitu saja. Kalau begitu, aku akan merepotkan kakak laki-laki Mu Tai. Mu Tai segera bersukacita ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menolaknya. Dia buru-buru mengundang Xiao Yan ke aula. Dia jelas mengerti bahwa jika masalah Xiao Yan kembali ke Kekaisaran Jiama menyebar, itu pasti akan menjadi peristiwa besar dan paling sensasional di Kekaisaran Jiama.